gini bilang tadi, nggak perlu ngajari saya dari Kristen, udah dari kecil udah Kristen. Oh iya, kalau saya Muslim dari umur 15 tahun. Dari Oke, 15 saya tahun. tadi Gini, bilang Pak, ke Elsa Day. ini logikanya tadi yang Bapak pertanyakan itu nggak masuk sekali sama logika saya. Lo gimana nggak masuk, Bang? Apakah Anda menolak Bible Markus 5 nomor 6 ini atau dari nomor 1 sampai nomor 6? Karena dari pertanyaan Bapak ini seakan ya saya nggak paham. Loh, Tapi saya lebih bukan. memahami dalam ayat ini karena saya paham sekali. Bukan, justru saya meminta approve Anda menyembah Yesus ada tertuang di dalam Bible. Salah loh. Kan begitu. Bible itu mengajarkan orang Kristen apa yang dikatakan dengan firman Tuhan. Ada perilaku manusia yang menyembah Yesus, dia itu orang yang kerasukan iblis. Sementara iblis kita ketahui adalah iblis itu yang menyesatkan manusia. Iblis itu bertugas menyesatkan manusia. Kemudian di situ iblis merasuki manusia untuk menyembah Yesus. Nggak ada bedanya dengan Anda ikut menyembah Yesus. Kan Iya, begitu. gini Pak, contohnya gini. Ini kan ada dua Bang orang. Alfredus, suara-suara anaknya itu nanti kena banned loh. Hah? Itu suara-suara anaknya masuk, nanti kena banned. Ibu nggak usah sibuk yang di suara anak, nanti yang tadi dipertanyakan hilang di otak saya. Bukan, itu suara anaknya masuk, nanti kena banned. Karena sama TikTok, bukan masalah ributin itu. Agak dijauhkan suara anaknya, nanti kena peringatan sama TikTok. Jadi yang tadi dibicarakan itu tentang halo, Iya, halo. yang Bapak bicarakan tadi rasukan setan, ya, manusia tadi ya. Manusia kerasukan iblis. Kan di situ kan ayat 2-nya kan bilang begitu tuh, nomor 2. Sebelum itu, adakah iblis kerasukan setan itu? Yesus itu sudah berada di situ. Dalam ayat ini, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan. Ya, kalau ngopi begitu ya nggak muncul suaranya. Ini sok pinter ini. Iya. Pintar Bu, kita ini Kristen makanya menjelaskan karena kau nggak tahu kayaknya. Sabar. Dijelaskan, dikasih tahu ngeyel. Loh ini kan sebelumnya si setan ini kan berjauhan dengan si Yesus ini. Baca dari ayat 1. Berlari mendapatkan Yesus makanya menyembahlah dia. Gitu kan maksudnya? Iya. Manusia itu yang kerasukan roh jahat. Nah, yang jadi pertanyaan saya, yang menyembah Yesus itu manusia yang kerasukan iblis atau iblis yang merasuki manusia? Ya iblis yang merasuki manusia gitu kan? Jadi yang menyembah itu iblisnya atau manusianya? Iblisnya. Oke, berarti iblis menyembah Yesus ya? Iya, karena kita berbicara konteks ini dalam kitab tadi, ayat ini menjelaskan ketika ia melihat Yesus dari jauh kamu dengar kan? Oke, iya. Satu kali tadi ini Iblis si menyembah Yesus. berada pada satu ruang, contoh si Iya, yang kerasukan iblis yang menyembah Yesus. Karena ini dalam konteks menjelaskan dari jauh. Iya. Karena si Yesus Berlari ini mendapatkannya dan menyembahnya. Betul? Nah, iya. kalau iblis yang menyembah Yesus, Anda juga mengikuti menyembah Yesus, apa bedanya Anda dengan iblis? Perbedaannya ya Pak, supaya saya jelaskan ke Bapak ya. Nggak ada beda, Dia Pak. adalah manusia yang punya logika, sedangkan si iblis ini adalah setan. Menyembah Yesus, Pak. Ngerti nggak maksud saya? Kerjaannya sama nggak? Kan gitu kan? Bukan. Jangan Aki, jangan diituin. Ini nggak beres ini. Tidak beres kan? Makanya. Jadi iblis menyembah Yesus, Anda menyembah Yesus. Apa bedanya Anda dengan iblis?
Perbedaannya kan si iblis ini ya, Bapak tahu sendiri, iblis ini tak kasat mata. Sedangkan kita manusia. Menyembahnya, Pak, menyembah Yesus. Loh, saya menjelaskan. Iblis menyembah Yesus, Anda menyembah Yesus. Apa bedanya Anda sama iblis? Ya kan beda udah dari nama, Pak. Bisa sama manusia kan udah beda. Ya, abang ini kenapa kayak gagal paham ya? Iblis menyembah Yesus, Bang. Anda menyembah Yesus. Apa perbedaan abang dengan iblis menyembah Yesus, Bang? Jadi gini ya, Bang. Loh, kok jadi gini? Jadi ngopi lah dia itu. Bapak ini ngotot kali ya, perbedaan Bukan iblis. ngotot. Saya cuman pengen proof-nya abang ini membenarkan bahwa Anda tidak beda dengan iblis menyembah Yesus. Loh. Ya saya tahu, makanya saya mau jelaskan gini, jadi penjelasan saya jangan dipotong. Ya kalau tahu tinggal bilang iya saya sama Kalau dengan orang iblis berguru, menyembah mau Yesus. bersekolah, itu butuh penjelasan. Sama seperti orang berdiskusi, harus ada moderatornya. Saling mengerti, saling berdiskusi. Oke. Saya mau jelaskan, kamu potong lagi perbedaannya. Bukan, Kalau saya perlu nggak penjelasan, potong. Pak. Saya Kalau memperjelas dipahami. karena Anda nggak substantif gitu loh. Nggak ada ceritanya gitu. Saya pun ngerti bahasa Indonesia, mau jelaskan kok kamu potong-potong. Tiap Iya, jawaban jadi menurut pasti ada abang penjelasan. beda nggak abang dengan iblis menyembah Yesus? Kan itu udah beda, dia iblis, aku manusia. Menyembah Yesus, bang, menyembah Yesus. Ya dia pun menyembah Yesus, saya. Iya, sama tuh beda. Ya sama, dia menyembah Yesus, Ya saya menyembah udah, Yesus. selesai. Udah, Ya jadi udah maksud selesai, apa? bang. Anda dengan Ya, iblis enggak, kan ada bedanya. Itu loh maksud saya. Terus pertanyaannya apa? Ya udah, Kalau saya nggak ada ada- pertanyaan. Anda sudah mengakui Anda sama dengan iblis. Nggak ada. Ya ini orang pertanyaan nggak nyambung. Kan Anda yang bilang sendiri Anda sama dengan iblis. Is your proof. Ya karena Jadi gitu. itu membuktikan Anda tidak ada bedanya dengan iblis. Iblis saja takut sama Pak Yesus, nggak usah kejang-kejang, Pak. Bulan puasa ini Turun, Tuh. goblok turun. Astagfirullahaladzim. Udah mulai kejang-kejang kan? Kejang-kejang. Ayo, yang hotel naik lagi. Ayo, Bro, santai aja Ya, bro. ayo. Ya kalau memang Anda nggak ada bedanya dengan iblis ya mungkin perlu hikmat Karena lagi. gini bang, iblis itu pun mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhannya, dia pun takut gitu loh. Iblis saja takut mengakui Ya bro. iya, nggak ada Karena dari jauh bedanya, dia kan? udah lari. Kan sama berarti Anda nggak ada bedanya. Iya, memang sama apa? Dan persoalannya Ya apa udah. sekarang? Ya udah, Ya kalau gitu ya udah. udah. 1 tambah 1 ya 1. Bukan masalah jumlah-jumlahan. Anda sudah mengerti kalau iblis itu menyesatkan manusia. Kenapa Anda ikut? Dan Anda juga sama gitu Anda loh. belajar bahasa Indonesia enggak? Mengumpamakan sesuatu itu pun bisa diumpamakan dengan 1 tambah 1 tadi. Sama seperti Anda menjawab pertanyaan tadi. Iblis menyembah Yesus, saya menyembah Yesus. Ya, sama-sama menyembah Iya kan? Yesus. Apa bedanya 1 tambah 1 Ya tadi? udah, nggak ada bedanya. Belajar Anda bahasa dengan Indonesia iblis. dulu baru bertanya. Kok tantrum? Tantrum Jangan apa itu marah, tantrum? Pak. Woi, Kalau Anda berbahasa tidak yang mau anu, deh. disamakan dengan berbahasa iblis, Indonesia yang baku lah, jangan menyembah tantrum Yesus. apa enggak paham aku. Tantrum itu bahasa Arab, kami udah tahu. Ada berapa orang di situ? Kami banyak mau nantang kau itu yang hebat jadi dari kalian Islam itu menantang kau. nggak ada bedanya sama iblis. Tobatlah kalian. Yesus mengatakan kepada sorry, bro. kalian, Sorry, bro. iblislah yang menjadi bapakmu. Kau dengarkan di situ tadi aku bilang apa? Nggak sadar, Iblis nggak pun sadar. mengakui Tuhan itu Yesus. Dia pun takut, akhirnya mengakui. Iya, karena kau sama. Jadi kau ngomong begitu. Kalau kau bilang beda ngikutin Ya, karena iblis Yesus, pun takut sama nggak Yesus. mau iblis yang menjadi bapakmu. Karena Yesus adalah orang yang membenarkan. Dia menjalankan firman yang sesungguhnya. Tidak ada di firman itu menjawab bahwa, "Woi manusia, kalian harus saling jadi- berbunuh, kok berdosa, jadi berbuat jahat." tantrum? Yesus mengajar tentang kebaikan, bro. Jadi jangan bilang Bro, iblis men. sama manusia itu sama. Kalau Iblis Yesus mengajarkan takut. kebaikan, iblis mengajarkan kebaikan juga atau tidak? Kenapa kau menyamakan dirimu dengan iblis? Karena kau tadi sini baca, dia melihat Yesus dari kejauhan. Karena di situ ada Yesus. Kenapa kau menyamakan Dia takut dirimu lagi dengan lari. iblis?
Kalau Yesus mengatakan, wah iblis, Astagfirullahaladzim. engkau menantang saya. Jadi lihatlah Akulah engkau neraka. teman-teman, kalau ada Enggak paham, orang Pintar yang kali baru kau ini kebuka bolak-balik kata. akalnya tapi nggak terima kalau apa yang sedangkan dia kau perbuat ada jadi sama iblis. dengan iblis. Kau jadi iblis. Kau pun Jadi- lari mendekati Yesus. Jadi kesimpulannya Anda menolak Bible Anda atau menyamakan dengan Bible Anda. Loh, saya tadi Anda ini berbicara tadi tentang iblis dan Ya, kenapa manusia. kamu kejang-kejang pada saat kamu Tidak disamakan ada dengan pertanyaan Bibel di sini, Bibel. Di sini saya menjawab sesuai apa yang kamu pertanyakan tadi. Jadi yang di Bible itu orang yang menyembah Yesus, orang yang kerasukan iblis. Kau Ya pun karena saya nggak sudah bilang sama. tadi. Karena Ya, dia kau mengakui kau menyembah Yesus sama kan dengan iblis. ketakutan. Jadi nggak paham ini orang ini. Kau pun sama dengan iblis kan? Apa bedanya saudaraku? Tapi kau jangan mengatakan bahwa ajaran orang Kristen adalah ajaran iblis. Jangan. Yang bilang ajaran Kristen ajaran iblis siapa? Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Kau tidak mengikuti Yesus. Kau mengikuti perkataan dan perbuatan iblis. Kau pura-pura mengikuti Yesus. Poinnya di situ, bro. Yesus mengatakan di Yohanes pasal 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu karena kau memperbuat seperti apa yang dilakukan iblis. Iblis menyembah Yesus, kau pun menyembah Yesus seperti iblis. Apakah dalam Bible keseluruhan Yesus meminta untuk kau sembah? Tadi Anda berkata di Yohanes berapa tadi? Yohanes pasal 8 nomor 44. Saya di sini tidak menyerang, saya mendiskusikan kenapa Anda tantrum. Kalau Anda membenarkan bahwa iblis itu menyesatkan manusia, hindarilah perbuatan iblis, saudara. Ya, karena di sini kan konteksnya perbedaan manusia dengan iblis itu punya karakter yang berbeda, Pak. Bukan substansi pribadinya, perbuatannya. Kalau nggak yang berbicara di sesuatu Bible pribadi itu nggak nyambung lah. dikerahkan. Kamu ini berbicara kok dikasih penjelasan kamu ngotot itu. Karakternya Yang dengan jelasin manusia akhirnya beda. siapa? Yesus Sedangkan saya dan mengajarkan Yesus karakter saya berbeda. iblislah yang menjadi bapakmu. Dia itu mati gimana mengetahui? Kau Itu ini. gimana? Coba jelaskan. Iblis yang menjadi bapakmu itu perkataan Yesus seperti apa? Kau punya nabi aja nggak pernah bikin mujizat kok. Oh, kejang-kejang bapaknya. Gak usah ketawa bro. Kau itu yang bikin pertanyaan gak nyambung. Udah Bapaknya gini, kejang-kejang. Kang Dito. Ayo penuh hikmat. Kang Kalau Dito. Bible sudah terkuak seperti itu, kenapa kau menyerang? Kang Ini Dito. berbicara Bible. Bro. Di sini tidak ada perlawanan, jadi tidak ada penyerangan. Di sini diskusi, Cok. Kang Dito. Pernah Kang belajar Tadi Dito. bapakmu bilang nabimu tidak ada mujizat. Ya buktikan mujizat apa yang kau kasih. Nah, sabarlah Tuh, Pak, jangan bapakmu udah kejang-kejang. mulai kejang-kejang tuh. Sabar Pak, darah tinggi stroke nanti Pak. Kami santai aja bro, santai kami santai. Ah, santai. Jadi gini Pak ya, izinkan itu ya. Iya, Ini iya. kan Yesus menyeberangi danau. Ini saya ceritakan kronologis ya. Yesus menyeberangi danau bersama murid-muridnya di tanah Gerasa, Pak ya. Itu dibacakan kitab Bapak. Jangan kami yang muslim ini paham gitu. Itu kronologisnya di mana iblis itu menyembah Yesus. Nah, jadi ketika sesudah sampai di tanah Gerasa, sesudah Yesus menyeberangi danau itu Pak ya, dilihatlah seorang wanita yang kerasukan roh jahat, roh iblis, namanya apa? Legion, Mbak. Nama yang di dalam yang kerasukan wanita ini adalah Legion. Namanya, dia datang dari jauh menghampiri Yesus, lalu dia menyembah Yesus. Hei Yesus, anak Allah, katanya. Nah, habis itu apa? Pindahkanlah aku ke dalam babi-babi itu. Direstui oleh Yesus. Karena yang minta pindah ini kan apa? Roh legion tadi ini, roh jahat ini. Dipindahkanlah ke dalam babi. Nah, dipindah ke babi. Siapa yang makan babi? Ah, ya kan? Sesudah Siapa yang makan dipindahkan ke dalam babi, Pak wanita Makanlah terus yang babi-babi itu biar berlarian. kerasukan iblis. Wanita ini kan tidak berpakaian. Nah, sesudah roh legion ini dikeluarkan oleh Yesus ke dalam babi, diusir legion ini ke dalam babi ini,
wanita ini sudah berpakaian, duduk dan tidak menyembah Yesus lagi. Artinya apa? Yesus ini disembah ketika ada legion di dalam tubuhnya perempuan ini dan mengatakan Yesus itu anak Allah. Nah, Nah, apa bedanya pekerjaan iblis? Coba kita tanya, apakah mereka juga menganggap Yesus anak Allah? Ah. Nah, di sini ini kan sudah dikatakan dalam firman, berarti firman telah menjadi manusia. Itu sudah pekerjaan dari Yesus. Makanya jadilah kita suci ini. Firman itu berjalan sesuai dengan seperti kejadian-kejadian seperti itu. Makanya adalah firman ini. Kenapa ngomongin ke firman? Dari pembuktian itu dalam Alkitab, iblis menyembah Yesus. Itu sudah dinyatakan bahwa Yesus ini mempunyai kuasa. Sehingga iblis pun menjadi ketakutan. Dia mengakui. Bukan karena iblis menjadi bapakmu. Mungkin menyembahnya gitu. Itu adalah jalan dari firman kitab kami ini. Bukan karena kemudian iblis menjadi bapakmu, bukan. Goblok kamu itu. Iblis kau yang menjadi bapak kau itu. Itu perkataan Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Kok malah marah sih? Nah, dari sini. Iblis jadi bapakmu. Kau kalau Yohanes pasal 8 nomor 44. Jangan boleh balik fakta. Yohanes pasal 8 nomor 44, Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Kok marah? Itu Bible mulu. Loh, penjelasan dalam kitab Yohanes itu kan berbeda dengan ini. Itu dia menjelaskan tentang karakter manusia yang berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa ya Bapak Tuhan. Iya, kan iblis yang menjadi bapaknya orang yang baca berbuat ayat dosa. dari awal, jangan hanya setengah ayat aja. Nah, itu kan perbuatan dosa kalau mengikuti iblis. Kalau kau hanya satu ayat berarti nggak nyambung. Maka itu dari atas ke bawah. Oke, mungkin bro, kalau nggak tahu apa-apa. Bang Alfidrus, mungkin gini ya. Oke lah. Bang Alfidrus, mungkin abang kan, ya kami menghargai juga keimanan abang dan bapak abang yang ada di belakang gitu kan. Nah, abang percaya nggak sama Yesus, bang? Lebih dari percaya, bro. Baik. Coba abang tanyakan kepada bapak abang, bapak abang percaya nggak sama Yesus? Lebih dari percaya. Baik, lebih daripada percaya. Nanti kelewatan, bang. Bahkan dunia ini pun kalau kelewatan saya tembus lagi di dunia yang lebih atas. Santai. Pindahin dulu gunung itu. Pindahin santai, gunung. bro. Di sini pun santai, bro. Iya, pindahin gunung. Kalau kamu mempunyai iman sebiji sesawi pun pindahkan gunung, kata Yesus gitu. Tahu bisa aja, kan itu ini tahu aja arahnya. Pindahin ke gunung, coba bisa nggak? Kalau kau bisa, kau yang buktikan karena kau bertanya kan. Lah, kau katanya kau beriman, kau yakin percaya sama Yesus? Iman itu belum menentukan bahwa kita harus sama-sama dengan Tuhan. Oke. Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 nomor 17. Ngawur kali kau itu. Yakobus pasal 2 nomor 17. Iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati kayak kau. Mati aja lu. Kau yang mati lu. Loh, itu kan tanpa perbuatan. Jadi kamu harus berbuat, pindahin gunung. Aduh, goblok kali kau ini. Hakikat tanpa perbuatan yang dijelaskan gini. Hakikat dalam dirimu yang dituntut oleh Yesus, hakikat adalah perbuatan kebaikan, perbuatan kebenaran. Tidak ada penjelasan itu hakikat memindai gunung. Kau itu kalau ngomong. Itu perkataan Yesus. Tidak ada. Siapa yang percaya? Hakikat tanpa perbuatan yang Bang Thomas. Kali di situ dibilang hakikat tanpa perbuatan pindai gunung. Coba dibaca dalilnya. Paham dikit, bro, gak usah ngawur lah. Bang Alfidrus gini, orang yang punya iman sebesar biji sesawi, dia dapat memindahkan gunung dan berkata kepada gunung, hai gunung, pindahlah engkau. Gunung itu segera pindah, bang. Sekarang abang buktikan kalau abang percaya Yesus, bang. Coba kalau kamu di sini, gue pindahkan kau. Kan? Ketahuan. Kalau kau mau bukti, bro, kau mau buktikan, kau masuklah agama Kristen biar kau bisa pindah gunung.
Iman Oke, tanpa gini, Bang. perbuatan tadi apa katanya? Kalau kau mau masuk Kristen, belajar makan babi dulu. Nah, pantesan orang iblisnya dilemparin ke babi, kau makan ya sama lah kau sama iblis. Makan legion, Bang. Makan lagi legion. Iya, Legion tidak kan ada di tadi perut. iblisnya dilempar ke babi. Kenapa kalian makan babinya? Enak Nah, kali gini, bro. Iblis harus dimakan, Bang. Enak kali. Oh, pantesan. Jadi iblisnya lari ke kau. Hah? Kan iblis itu harus Babinya yang dimakan. lari ke aku. Iblis itu Makanya terbang di tadi kan- neraka, Cok. Tadi di awal bahwa teman-teman Kristen ini menyembah Yesus layaknya di Markus 5 nomor 6 seperti orang yang kerasukan iblis. Nggak ada bedanya. Kenapa? Karena makan babi. Enak kali. Nah iya itu kayak iblis kan begitu memang. Itu menurut kau, Cok. Kalau menurut kami enggak. Kamu dengar ya? Dan iblis yang Katolik menyembah aja, Yesus. kami Kristen aja kalau makan babi saja. Kan iblis tadi dilemparin ke babi. Kenapa kalian makan babi? Nah, Jadi kalau tambah iblis kamu yang orang pindah ke Islam yang makan kau. babi, itu makan habis babi di dunia ini. Karena apa? Nabimu melarang jangan kamu makan babi. Hanya Apa dikhususkan orang urusannya? Kristen. Jadi memang kalau orang dalam keimanannya sesuai dengan perkataan iblis, apapun yang dia bicarakan semuanya adalah kesesatan. Sorry bro, setiap Pada ayat itu saat berbeda. jelas-jelas Bible yang Kalau kau mengatakan nggak paham ayatnya, bagi berarti Yesus kau tetap mengajarkan ngotot. iblislah yang Nabi, menjadi itu ayat yang bapakmu. jelas. Sudah Iblislah dijelaskan. yang menjadi bapakmu, Malah kalian dibilang tolak. Yesus Itu harus sebesar gunung perkataan dipindahkan. Yesus. Ngawur kau. Pada saat iblis yang menyembah Yesus, kalian ikuti. Artinya Maka di situ, benar Bang, perkataan Yesus. Nah, Iblis pun kamu mengakui tidak bahwa Yesus percaya itu bahwa adalah dia Raja. adalah aku. Yesus itu adalah Nah, Tuhannya. itu artinya kita Dia harus percaya ketakutan, pada Cok. Jadi kalau kalian sudah approve ya, sudah tadi itu mengakui kalian tidak ada bedanya dengan iblis, ya sudah. Ya udah. Ya, Tidak ada kenapa bedanya lagi? apa. Iblis pun ketakutan karena iblis pun Ya memang kau adalah sama bawahan. kayak iblis, jadi Ketakutan, ketakutan. Cok. Jadi nggak ada pemahaman kamu di sini, semuanya itu nggak nyambung. Jadi pemahamannya secara akal, kalau kita mengetahui iblis ini bertugas menyesatkan manusia, tetapi orang yang nggak sadar dia tersesat mengikuti iblis. Oh sorry Cok. Iya, amat dia wai itu. Kok ada kejang-kejang bapakmu itu jangan boleh marah-marah, nggak boleh. Ini diskusi nanti malu, jangan. Bapak, Kalau malu bro, nggak ada Bapak Cok. sabarlah, santai Pak ya. Iya santai Oh, pak, bro, santai kalau pak. kami gini bro, kalau kami Jadi kalau di situ yang orang- faedahnya Oh, begini boleh, ya bro. teman-teman. Diskusi lintas agama ini bagaimana kalian mau percaya Bible atau tidak. Kalian masih tetap percaya sama Bible, silahkan. Karena ada pengajaran yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan. Iblis, legion, legion. Kalau kamu, Jadi Ya, pada ada saat kayak memang gitu, orang gitu. itu ditanya Aduh, tentang Kang Dito, keimanannya, Kang Dito. apa nggak perbedaan nyambung, kamu karena dengan kau nggak iblis? paham. Kau Mereka bertanya dikasih pemahaman sama-sama ngotot. tidak ada bedanya. Dibilangi iblis itu menyembah Yesus karena ketakutan, dibilang lagi Jadi saya menyembah orang Yesus. ini Goblok kali memilah-milah. kau. Emang di mana ada dalil perkataan iblis itu dibenarkan? Tidak ada memang. Iblis pun Nah, ketakutan. kalau tidak ada, kenapa kau pahami tadi iblis pun mengakui? Ya karena dia takut sama Tuhannya, sehingga dia mengakui. Iblis ini menyesatkan. Tidak, ini memang menyesatkan. Saking menyesatkan itu dia lihat Yesus Pura-pura dia ketakutan. Kenapa Dia pura-pura ngaku, Alfidus Bang. mau disamakan dengan iblis? Apa yang bilang? Kau pasti yang bilang itu. Tadi kamu yang bilang sama, nggak ada bedanya. Manusia. Kalau dosa berarti bersifat iblis. Tapi iblis dengan Kamu manusia bilang itu nggak ada berbeda. bedanya dengan iblis Cuman menyembah dia ketakutan Yesus. sama Kau Tuhannya. sama iblis Ya, dia pun sama-sama mengakui menyembah Yesus Yesus. itu adalah raja gitu. Kepala otak kau itu miring. Aduh, sudah mulai keluar Masuk untuk masuk ini dulu bang, ajaran Kristal tamu. kasihnya. Udah ajaran kasih Kristen Izin- memang izin sungguh Kang luar Dito, Kang biasa.
Kata Paulus mengutip di dalam Kristen jemaat itu kalau Korintus dikritiki, sabar. pasal Tapi kalau 1 sudah dikritiki 1 ngotot, Korintus marah, pasal kebanyakan 5 nomor 1 teman-teman. nomor 1, nomor 2 kaos itu kalau Di sini dikritiki, dikatakan ngotot. Kalau kita yang untuk dikritiki jemaat ketawa, Cok. Korintus berlaku untuk jemaat Kristen di Indonesia. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada Amin. iblis, kepada iblis. Sorry. Diaminin Orang sama dia. itu diserahkan Emang sama pengikut iblis-iblis yang ngotot kayak kamu. Emang pengikutnya iblis ya, ya Allah ya Rob. Astagfirullah. Diakuin juga Tuhan Yesus, dia. ampunilah orang-orang yang Orang berbicara ini itu, karena dia tidak tahu kan apa gitu yang tuh. dia perbuat, ngotot, Dia nggak tahu aminkan. kalau otaknya goblok. Diaminkan loh. Ini konten ini diaminkan. Ini konyol apa? Kau ngotot kepala otak kamu. Yang Kau nggak itu tahu, harus kasih kita paham. Kan itu serahkan izin ya. dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Kok diaminin sama dia ya? Iblisnya itu kau. Iblisnya itu kau. Aduh nangis dia. Udah hilang suaranya. Kang Dito. Kau jadi iblis itu, makanya kau mau Kang ngorek-ngorek. Dito izin ya. Pak sabar Bro, Pak Pak. nggak terima Bro. bapaknya. Turun naik Tuhan Yesus komang satu bilang, keluarga sini aku injili ayo. waspadalah terhadap nabi-nabi palsu dan alih-alih Ah, udah sabar. Kayak seperti lu sudah, mengorek agama sudah kami. nggak akademi, sudah Tidak ada. kerasukan iblis Kami. semua satu keluarga. Sorry Cok, kau itu yang iblis. Kan satu keluarga kan menyembah Yesus. Ya Hah? kerasukan iblis lah kalian. Ya karena konteksnya kan berbeda, iblis dengan Ya karena manusia kalian sifatnya makan berbeda. babi. Gitu. Memang sama-sama Masa menyembah satu Yesus. komal yang Tapi ngomong Kang sifatnya Dito. berbeda. Satu Dalam kita keluarga punya bisa penjelasan kepanasan. masing-masing. Inilah dahsyatnya ya. Nah, korek ayat pertama, ayat kedua nggak tahu ayat, pusing kepala otak kau itu. Kristen sekali, Kristen sekali. Memang nggak luntur Cok. Oke, Oke. izin Kang Dito dulu. Kang Dito, izin dulu. Kita apa? Ada sedikit nih karena ada bahasa goblok tadi kan. Siapa yang ngomong goblok itu Pak Bang Alfredus. Ya itulah makanya saya luruskan dulu ya, izin ya. Iya. Bang Alfredus. Oi, Bang, Yeremia 4:22 itu Bang firman Tuhan atau bukan Bang? Yeremia. Nah, Yeremia 4:22 itu firman Tuhan atau bukan Bang? Bentar ya, karena aku ini hanya bermodalkan kitab, jadi aku cari dulu ya. Oh iya, bilang aja memang nggak pernah baca Bible. Nah, nggak pernah baca. Aja. Baca Cok. Ya udah, bacakan Bang. Udah kejang-kejang dia ini. Asli. Bapak tolong dibantu Pak ya yang di belakang Bang Alfredus ini ya. Tapi jangan kejang-kejang nanti. Sorry bro. Stroke pula. Salah pula si Thomas nanti kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini ya. Ya, Yeremia 4:22. Yeremia pasal 4 nomor 22. Tak ulangi. Yeremia Udah pasal dong, gak usah lagi. Pusing amat. ya, nomor punggung 22. Bikin pemain bola pakai nomor punggung. Allah. Bacakan di situ. Ya, Bang Alfredus. Ya, Sudah dibacakan, Bang. situ yang bacakan biar aku yang nyimak. Oke, baik. Sungguh bodoh dan tolollah umatku. Ini firman Tuhan atau bukan, Bang? Lanjut. Iya. Mau Kalau bodoh disimak. dan tolol kan botol, Bang ya. Biar kita nggak kebenet ya, kita singkatkan aja gitu, Bang. Botol ya. Dipahami botolnya apa ya? Tolol, kau baca dulu yang baca ini dalam satu ayat, tapi penjelasan ayat ini punya bab ayat Jadi masing-masing. marah. Baca sampai habis. Baca sampai habis, Jadi Bang. marah. Bacakan sampai habis. Kau ini hanya mengambil ayat yang hanya dalam satu ayat. Enggak. Udah, Bacakan makanya sampai habis. Jangan terlalu baper. Baca dari Bang. atas, dari Edoman Kalau Yahudi. nggak mau- Bacakan sampai habis. kalau Benar. nggak mau menubi.
Jangan ketawa mulu, bacakan sampai habis. Woi, dari Yehuda mendapatkan ancaman. Bukan gitu Bang Hafidul. Yang saya tanyakan Yesaya 4:22 13 apa? Yesaya ini kan firman Iya, Tuhan atau bacakan bukan? sampai habis. Yang saya tanyakan walaupun Bacakan kita dulu sampai habis. walaupun kita baca sepotong, keseluruhan, setengah, ini firman Tuhan atau bukan? Mau dihabisin katanya. Iya, bacakan dulu sampai Katanya habis. Nipar, katanya Oh, Nipar bacakan. mau Terus sampai habis kesimpulannya apa? katanya. Mau sampai Yeremia habis katanya Nipar. 4:22. Nah, bacakan sampai habis. Ya, sungguh bodoh dan tolollah umatku ya kan. Engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak. Nah, ketika ini firman Tuhan atau bukan? Kita baca setengah, ini firman Dalam Tuhan. ayat Kita ini. baca sepenuhnya, kadang berbalik, bukan firman Tuhan lagi. Nah, itu nggak tahu, Habis. lain urusan. Iya, bacakan sampai habis. Bukan Sudah, masalah Kalau habis, kau mau Bang. habis ya kau baca sendiri lah Nipar. Ah. Kenapa kau nyuruh-nyuruh Nipar? Iya. Dengar Bang ya. Substansinya. Ya, Coba, baik. coba, Aku jelaskan ya. Ah. coba gini loh. Oke, dengar ya. Nah, Coba dengar. gini loh. Bisa aku Dalam ngomong? diskusi itu dengarkan Bisa aku ngomong? substansinya. Iya, Dikutip iya, apa dengar kau aku bilang ngomong. minta baca habis. Kalau sepotong-sepotong abang baca takkan ngerti, sampai kiamat tak ngerti. Bukan masalah mau ngerti, bener enggak ada kata-kata seperti itu pertanyaannya. Iya, Nah, itu dia Bang. makanya biar nggak gagal paham. Bukan masalah kita mau dipahamkan, itu yang tertulis. Bagaimana kalian tidak malu gitu loh? Oh sorry, siapa yang mau malu? Kau yang malu karena kau nggak tahu. Kalau nggak malu, Kalau nggak paham. kalau nggak malu. Dengar. coba ya. Dengar dulu, dengar host. Sebentar. Kalau Oke, pengen dengar malu, Bang ya. Gini bang, Nah, dengar ya. Ini kan minta dimalu-maluin nih. Sebentar. Kalau nggak malu kau dengarkan. Kalau pengen malu ya. Udah, Ini kan dengar, mendekati- baru ku jelaskan. Sebentar dulu, Oke, sebentar dengar. dulu. Sebelum Dengar bentar. sebelum maghrib. Nanti selepas maghrib undang saya lagi ya diskusi ya. Nanti keluar tuh. Dengar aja, dengar dulu. Dengar, Apa nggak yang- usah lari, dengar. Bisa? Apa? Oke, dengar ya. Biar ku baca. Biar gue baca pakai Waduh, kopi. Gimana sih Dengar. Bang Nipar nih? jangan-jangan Ya dengarlah dulu. Jangan Apa? lari, dengar. Enggak, Kayak orang apa? abang ini yang nggak mengerti, yang nggak berbuat baik, itulah yang disebut tolol. Siapa? Yang nggak mengerti. Bukan itu Bang, firman Tuhan atau bukan? Itu yang kutanyakan. Iya, ya jelas lah yang namanya tertulis dalam kitab itu firman. Udah, kau paham enggak? Udah, kalau memang itu firman Tuhan udah selesai Bang, ngapain kepanjangan? Penjelasannya itu untuk orang Yahudi pada masa itu. Enggak, saya enggak tanya penjelasan Bang. Yang saya tanyakan Yeremia 4:22. Jadi kalau abang baca, Persoalannya apa? firman Tuhan atau bukan? Bentar kan itu ya. Kalau Enggak, abang udah dijawab itu firman Tuhan, udah selesai Bang, udah selesai. Makanya dewasa lah, ya jangan marah-marah. janganlah kayak gitu ya, janganlah kayak gitu ya sampai habis lah. Iya. Bahas sampai habis sampai tuntas. Enggak gini Bang, aku enggak membacakan yang Baru kutanyakan. satu lagi, Nipar, Bang biar Nipar. biar Bang, nggak Bang. gagal paham, Bang, biar abang nggak tunggu. gagal paham, Bang Nipar, baca Bang Nipar sampai gini. tuntas. Bang Nipar gini. Yang aku tanyakan, dengar baik-baik. Yeremia 4:22 apakah firman Tuhan atau bukan? Enggak ada aku tanya isinya, Bang. Ya itu Paham firman nggak? Tuhan terus apa? Nah, Persoalannya firman apa? Tuhan udah selesai, Bang. tujuan Oke, abang? sekarang Tujuannya gini. apa? Tujuannya? Tujuan Bang, abang apa? Korintus 4:10 itu Bang, firman Tuhan atau bukan? Coba. Loh, kita berbicara di Yeremia, kau lari ke Korintus, pahami dulu satu. Nah, tanya ini selaras, Bang, selaras. Jangan pahami Ya, dulu, kau jangan bertanya di Yeremia kabur-kabur. ini apa konteksnya? Apa persoalan? Tujuannya apa bertanya itu kan Jangan gitu. dulu ke Korintus. Poinnya adalah apakah di Yeremia itu firman Tuhan? Itu pertanyaannya. Terus Kenapa persoalannya apa? ditanyain? Sudah ditanya. Itu tanya. Tujuan- apakah itu firman Tujuan Tuhan? dari pertanyaanmu itu apa? Tujuannya bertanya apa? Tujuannya Oke, bertanya baik. itu, Aku apakah jelaskan Anda ya, Bang. lebih memahami dan bisa menjelaskan apakah itu firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan menyatakan kepada umat di Yehuda. Ya Itu. udah, berarti itu firman Tuhan mengatakan kepada kalian pemilik Bible-nya, pemilik kitabnya itu botol. Botol, goblok kau, botol. Dari mana kau? Botol dalam celanamu. Bacanya jangan setengah-setengah, bos, biar nggak gagal paham. Bukan, gini, ini konteksnya Kiamat nggak bukan mau paham-paham, membaca, bukan lomba baca Bible dibaca semua. Jadi Bang tujuannya? Ipar ini ada-ada aja ya. Disuruh Tujuannya baca, apa? semua, dia kasih penjelasan, Tujuannya bertanya, apa? akhirnya botol, nggak nyambung. Nggak ada Bibel botol, bro.
Nah, itu ada tulisan Enggak, botol. tujuan abang bertanya Botol. apa? Mana botol? Tujuan tadi bertanya Bang Thomas itu di Yeremia 22, apakah itu firman Tuhan? Itu Iya. tujuannya bertanya. Apa? Segala sesuatu kan pasti memiliki tujuan. Iya, tujuannya punya bertanya pikiran itu nggak? firman Tuhan atau bukan, Bang Nipar? Iya, Oh, kau bertanya sudah bilang firman Tuhan, kau tanya lagi firman Tuhan kau. Kalau itu firman Tuhan, maknanya kenapa di umatnya itu dikatakan botol? Sorry, di dalam gitu, Alkitab tidak ada Bang. botol, kau yang botol. Kok kejang-kejang ini si Alfredus. Kau lihat aku kejang kah? Kau Oke, nggak Bang. waras. Oke, Aku lagi oke. ngomong, nggak ada kejang. Itu tantrum namanya itu. aku nanya bisa. Roman. Ini udah kelar belum nih si Alfredus ini? Aku nanya bisa. Bisa, silakan. Apa mau ditanya? Oke. Paham dah. Kalau ada botol dalam celanamu ya betul itu kau periksa lah. Botol. Buktikan bahwa Di dalam Oke, firman itu dengar Bang. botol. Oke. Bang Dito kan. Dengar dulu Bang, aku mau nanya Kang Bang. Dito, Kang Dito, Bang Bang, ya. Ipar, bentar dulu. Tadi pertanyaan saya ini ya. Ini bentar Bang Alfredus. Enggak, Ini aku mau bertanya. sabar, bentar. Bisa. Habis ini Bisa. Bang. Sabar dulu. Aku bertanya. Boleh, Bertanya, Bang. bisa kan? Bang, boleh. Oke, dengar ya. Sabar Kan dulu, payung Bang. Dengar ya. Saya selesaikan dulu konklusi saya tutup. Dengar dulu aku. Aku mau bertanya. Bang, Mau maghrib saya dengar bisa. dulu premis Puasa, saya, puasa. Bang. Sabar. Jangan dulu dipotong. Tadi orang abang bertanya, aku dengar. Bukan, ini makanya saya menutup Aku pertanyaan bertanya saya sekarang. tadi. Bentar saya tutup dulu Bang, konklusi dulu. Paham nggak diskusi? Kristen diskusinya nggak teratur. Kristen diskusinya nggak teratur. Makanya kan saya bilang, Ini ini nggak saya teratur. mau menutup premis saya dulu Bang. Izin ya, saya tutup premis. Izin, nanti baru habis ini Abang bertanya gitu silakan. Ya. Oke, silahkan, nggak masalah. Oke, baik. Saya menanyakan tadi Yeremia 4:22, apakah itu firman Tuhan? Dijawab firman Tuhan. Baik, berarti di sana Tuhan mengatakan sungguh bodoh dan tolollah umatku. Diaminkan di Korintus 4:10, kami bodoh karena Tuhan. Berarti orang-orang Kristen ini mengamini perkataan Tuhan di Yeremia 4:22. Karena makna konsepnya dari nggak Yeremia kayak dan gitu. Korintus itu berbeda penjelasannya. Kau paham nggak di situ? Konsepnya nggak Bang. gitu. Sekarang Di kita sini cek dia menjelaskan siapa yang untuk umat botol Bang. Israel, umat Tuhannya Yehuda. apakah hambanya yang botol Bang? Atau kedua-duanya botol gitu Bang? Kristen yang bodoh kata Kau nggak Paulus. paham, dipahami tolong. Enggak, Dibilang soalnya ini yang botol Masukkan juga iblis umat dibilang bodoh Yehuda. Kau lagi. pergi ke lagi Korintus penjelasannya lain di sana. Enggak, Bang. Kau Kedua-duanya pahami ayatnya itu, botol Bang, ini. bertanya. Konsepnya nggak kayak gitu bosku. Bang, Baik. Tuhan Masa Tuhan film dan India lari umatnya ke pun film sama-sama Indonesia nggak botol, Bang. nyambung. Percaya enggak? Enggak. Kalau abang bacanya setengah-setengah, abang bacanya setengah-setengah, gagal paham. Baca yang lengkap satu Iya, ayat dong, Bang dong. Thomas. Film India, tapi Baca ceritanya satu lengkap satu kayak- ayat dong. Ini sudah selesai atau belum ini? Ini Bang Nipar mau nanya. Oke, aku sama bertanya. saya, Bapak. Ya, Aku silakan. mau nanya, Heeh. orang abang percaya dengan Nabi Isa? Oh, jelas percayalah. Jelas. Percaya. Percaya. Dia sama nggak dengan Tuhan Yesus? Beda. Apa bedanya? Nah, memang Oke. kata sejarah membedakan. Mana bedanya coba? Sebentar. Ini kan butuh aku jawab kan? Kenapa saya bilang Oke. beda? Saya mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Oke, Di dalam silakan. Bible, merujuk Bible ya, karena Yesus itu hanya ada di Bible. Oke. Pemahaman kami di dalam Bible itu ada dua Yesus. Yang Yesus diterangkan datang sebagai manusia, yang tidak menganggap Yesus datang sebagai manusia, dia adalah antikristus, pengikut iblis atau dajjal atau dagalah. Yang menganggap Yesus itu bukan manusia, itu adalah penyembah dajjal atau penyembah iblis. Jadi ada dua Yesus. Yesus yang manusia mungkin bisa disamakan dengan Isa Al-Masih, putra Maria. Tapi yang Tuhan ini adalah iblis. Kok bisa Kang Dito? Kok bisa Kang Dito? Pada nggak saat kayak gitu Yesus konsepnya, bosku. dicobai oleh, sebentar dong, kan tadi tanya nih, saya Yang dulu jawab. kali Pak. Oke, lanjut. Kan Dulu saya kamu yang Alfredus. jawab. Iya, Alfredus kejang-kejang loh. Tadi kelihatannya kayak paling sopan. Dimi dulu Alfredus. Udah dari Belajar tadi, hikmat Bu. ya.
Jangan mau diajarin bapakmu yang nggak Ujus sopan. bapaknya mana? Aku senang ada bapak, bahagia aku. Ya, di dalam Bible itu keterangannya akan muncul dua Yesus yang dikabarkan di 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Penyesat telah banyak datang. Barang siapa yang menganggap Yesus itu datang sebagai manusia, yang selain manusia, yang bukan datang sebagai manusia, itu adalah antikristus. Jadi Yesus ini benar-benar manusia, nggak ada kaitannya dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, dengan segala macam. Itu Yesus, putra Bunda Maria yang dilahirkan. Disebut Kristus atau Mesias Tuhan. Mesias Tuhan itu manusia yang diurapi Tuhan. Bukan Kristus tuh yang bukan Tuhan. Sehingga dia disunat hari ke-8 diserahkan kepada Tuhan. Itu yang Yesus. Mungkin bisa disamakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, Datanya dari mana itu? Habis 2 berak. Yohanes pasal 1 nomor 7. Abang ini gimana sih? Nanya, dijawab, datanya dari mana? 2 Yohanes pasal 1 nomor 7 tentang penyesat antikristus yang tidak Itu beda konsep. Abang kan paham, dengar. Bang, kan kau yang bertanya, aku Oke. yang menjawab. Kenapa kau yang ngatur jawabanku? Maksudnya aku meluruskan biar abang nggak gagal paham. Loh, Anda kan bertanya kepada saya, apakah saya mengimani Nabi Isa alaihissalam? Ya. Oke. Kemudian Anda Oke. bertanya, apakah Yesus itu sama dengan Nabi Isa? Saya bilang tidak. Di mana dasarnya? Oke. Dasarnya di Bible Anda. Bible Anda itu mengemukakan Oke. pendapat ada Berarti dua Yesus. dengar bang. Dengar. Apa? Berarti beda kan? Berarti Apanya? berbeda kan? Kalau Yesus yang datang Berbeda kan kepada dengan Nabi Isa? Yesus yang datang kepada Paulus bukan manusia, beda. Enggak, Kan- berarti intinya Nabi Isa dengan Yesus kan beda. Dengar, aku ngomong sekarang, dengar. Beda Kalau kan? yang Yesus manusia sama. Nah, Kalau Yesus yang bukan manusia, nah itu yang beda. Itu iblis. Seperti contoh kisah para rasul 9 yang bertemu Dengar dengan dulu, Bang, Paulus dengar pada dulu, Bang. saat berjalan ke Damsyik. Ada yang mengaku Saulus, apakah engkau yang menganiaya aku? Tiba-tiba Paulus bilang, siapakah engkau Tuhan? Bi, Nah, di situ pengakuan akulah abang, Yesus dari abang Nazaret. mencomok-comok di sana, comok di sini, Loh, terakhirnya ini gagal bukan paham. comot. Ini pemahaman bagaimana kamu kalau mau tahu ada dua Yesus. Konsepnya nggak ke Kok situ. kau yang kejang-kejang? Konsepnya nggak kayak gitu. Iya, Loh, kejang-kejang. itu menurut saya, kan salah saya apa? Oke. Kan kau minta Oke, itu kayak jawaban. gimana abang? Oke, nggak masalah. Nah iya, kau diam, kenapa kau kejang-kejang? Bentar, Oke. sebentar. Kalau nggak Boleh, siap, boleh, biar boleh, aku yang boleh aku tanya balik. bernarasi. Boleh aku bernarasi. Ini apa lagi, Ki? Kristen keroyokan, Kristen keroyokan. Yang digedein. Jangan sebutkan agama ya. Aku di sini bernarasi bukan Orang sebutkan Kristen agama. keroyokan, orang Kristen keroyokan. Oke bang. Satu pertanyaan Oke, lagi bisa. Bang Nipar, Bang Satu Nipar. pertanyaan. Bang Nipar, kau kan bertanya sama aku yang lagi jawab, kenapa kau yang kejang-kejang? Enggak, oke Berdasarkan itu pemahaman kristologi saya, menempatkan pemahaman posisi abang. Yesus di mana? Yesus yang manusia Itu urusan abang. itu adalah Itu Nabi urusan Isa abang. alaihissalam. Hah? Nah, Kita kan dulu urusan dong, abang. dengerin dong. Kenapa dipotong-potong? Ya Kenapa sekarang- dipotong-potong? Anda seorang yang sopan dan tahu adab enggak? Anda udah bertanya, saya jawab, kenapa Anda potong-potong? Kenapa? Anda kepanasan dengan jawaban saya? Bukan masalah. Kalau enggak, diam dong, diam. Itu yang Saya panas baru itu. menjelaskan tentang Yesus panas. yang Ngomong bukan macam- manusia. Kayaknya mau Dari nangis. keimanan saya, Yesus yang Abang bukan ngomongnya masa nggak manusia. punya ilmu. Orang Kristen kejang-kejang gini. Dari Yesus yang bukan manusia, yang mengaku bertemu dengan Paulus, dia bukan manusia. Sehingga Paulus menulis 13 suratnya, Korintus, Timotius, Filipus, Kolose, dan lain-lain. Dia menuliskan dalam Galatia pasal 1 nomor 12. Aku mendapatkan firman bukan dari manusia.
Kalau dia bertemu dengan Yesus yang manusia, bisa jadi ada sedikit kebenaran. Tapi karena pengakuan Paulus dalam tulisannya di Galatia, pasal 1 nomor 12, aku mendapatkan firman bukan dari manusia. Dia mengatakan bahwa di Roma 14 nomor 9, Yesus yang manusia difitnah. Sebab Kristus telah mati bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Hanya seorang Paulus yang menjadikan dia Tuhan. Kemudian kalian ikuti semuanya. Ayat itu jangan abang potong, bacakanlah sampai habis. Loh, kenapa kejang-kejang? Habis. Kenapa kejang-kejang, Bang? Iya. Bang. Udah paham dia itu. Abang Bisa kan coba. Ini kenapa? Ini kenapa? Kan masih jawaban saya. Atau nggak jadi kamu nanya, gantian aku yang nanya. Udah paham. Oke, gantian aku yang bertanya. Oke, siap. Oke. Bang Paham Nipar. kami. Bang Nipar. Apakah Anda menganggap Yesus itu bukan manusia? Dia Tuhan sekaligus manusia. Macen. Jangan sekaligus ya, jangan abang borong. Pertanyaan saya, dengarkan baik-baik. Apakah Anda tidak meyakini Yesus itu Oke, dengar bang manusia? ya, biar aku jawab bang ya. Oke, dengar ya. Apakah Anda Oke, bisa tidak aku jawab? mengakui Yesus itu sebagai manusia? Saya mengakuinya sebagai manusia sekaligus dengan Tuhan. Oke, masukkan dalam ayat itu. 2 Korintus pasal 1 nomor 7. Apakah di situ sebagai manusia dan juga Tuhan atau sebagai manusia? Atau saya yang salah melihat itu sebagai manusia sekaligus Tuhan? Korintus berapa tadi? Apalah ini. Kau masih awam baca Bible. Fridus, mending bapakmu aja suruh naik sini. Gak usah, aku juga butuh penjelasan. Bisa mengerti. Kau pun udah mengakui kaunya sama-sama iblis. Apa laginya? Enggak ada iblisnya, kau yang iblis. Kau udah bilang tadi sama kau sama iblis. Enggak. Apa bang bilang tadi? Udah. 2 Apa bang Yohanes bilang tadi? pasal 1 nomor 7. Ini gimana sih kelihatannya foto di samping pohon Christmas. Tapi ndak hafal Bible. Ini kenapa sih rata-rata orang ngoten ini? Kristen nggak tahu Biblenya. Iya. Parah. Ini kenapa sih mereka ini? Karena Ngoceh kau aja. mau ingin koreksi dan kau sudah mau koreksi, dikasih paham. Dari koreksimu itu nggak nyambung, makanya dari koreksimu itu kami lebih tahu penjelasan. Kau sendiri aja nggak tahu. Coba aku tanya samamu, di mana dalil ada gulungan kitab yang dimakan? Di mana kau tahu? Kalau kau tahu di mana? Retorika pembodohan. Kau ditanya balik malah kau juga nggak tahu jawab. Di Yeskiel pasal 3 nomor 1 sampai nomor 3, di kitab Wahyu pasal 10 nomor 9 sampai nomor Jangan 10. Wahyu Korintus. Tadi tanya kok Wahyu Korintus segala macam. Itu orang-orang yang tidak mengakui bahwa Tuhan itu Tanya satu datang. ayat dulu penjelasan dipertanya kok lari ke Korintus, kok lari ke Yohanes. Alfredus Apa, nombor Bang pendek. Nipar? Apa Bang Nipar? Emosian. Enggak, santai Iya, cok. Alfredus ini emosian ya. Iya Bang Nipar gimana? Loh kok ngopi lagi? Lu emang lagi lucu-lucunya di bulan Ramadan ini. Alfredus giginya pendek. Lu kali Itu orang-orang yang tidak mengakui Gini, kedatangan Tuhan yang sudah datang. Mengakui Makanya baca kedatangan dari Tuhan atas sampai apa bawah baru mengakui nggak kedatangan paham. manusia? ini tanya itu jangan Korintus, Yohanes apa dijelaskan banyak kali kau bertanya. Bang Nipar, Biar guru Kalau biar cara- dosen. terangkan di situ itu dia Kalau datang sebagai cara manusia abang- apa sebagai Tuhan? Kalau cara abang kayak gitu, abang pasti gagal paham. Oh sorry Jok, kalau pertanyaanmu dari ujung dunia sampai ujung barat satu-satu tidak ada yang mau jawab. Dia Biar nggak dosen tahu berkata siapa yang ngomong. Ah. Ya iyalah pasti. Yang namanya Alfredus ditanya di giginya sana, panjang. ditanya di sini. Siapa yang bilang gigi panjang itu? Oke, aku sekarang bertanya. Nah, apa jawabanmu, Nipar? Iya. Di situ itu, udah kan? Kau kalau ngopi begitu nggak denger suaramu, sama aja kau sama Alfredus. Itu Santai bro, kau aja sama itu. Dirimu. orang-orang yang tidak mengakui kedatangan Tuhan Yesus. Apa bacaannya kau baca dulu, Hanya dikatakan Nipar. kayak gitu. Kau jangan nipu. Ini bukan di gereja, kau jangan nipu. Kau baca dulu apa? Ini
Apa Enggak, aku karena bacaannya? pakai satu HP nih ke posisi. Ya sudah lah Oh, Pridus, makanya. tolong bacakan dulu, Le, bacakan, Le. Jangan banyak Gimana bicara tadi, Bang? seberasa Bang Ipan? baluap kan. Aku Jangan bingung jangan tadi banyak tinggal bicara. Bacakan, Le, Yohanes. bacakan. Kalau nggak Yang bisa mana, yang bacakan mana? dari tadi kayak ngomong. Ini Apa Bang nih? Tunggu, baru aku tengok ya. Bang Nipar ini dale nih. Bang Alfidrus ini si pele begu nih kayaknya nih. Ini orang Manado ini, pangan apa kita ini Alfredus. Cuman soalnya Dua Yohanes. Oh ini orang timur Dua ini. Yohanes 1:7. malu Dua Yohanes 1:7. sama dengan iblis. Lu yang Apa? sama dengan iblis. Apa Bang Nipar? Oke, Bang Pridus. 2 Yohanes Yohanes pasal 1 nomor 7. 1:7. Komentar. Nah, itu tadi yang ditanyanya. Nah, itu yang ditanyanya tadi. Ya, aku baca lah. Nah, aku nggak bisa baca buka Alkitab karena satu HP ku pakai. Iya, Alfredus ini orang Manado. Mau mere. Kau kasih bodoh kau. Mere bilang mau apa kan? Susama deng iblis toh? Oke, bacakan, Bang. Kau yang sama dengan iblis. Kau tadi yang udah mengakui, apalagi ya? Kau. Pada Kan sifatmu. sama dengan iblis kau tadi. Ayo Bang Nipar, ini siapa yang mau baca jadinya? Aku yang Kok kayak sama gini dengan sih? iblis. Oke, tapi silakan, sifatmu Bang. yang kayak iblis. Siapa yang mau baca? 2 Yohanes 2 ya. 1:7. 2 Yohanes 1 nomor punggung 7 dibacakan. Nah, ini Ronaldo nih. Ronaldo lagi menggocek bola di depan gawang lawan. Ya, Aku nggak bisa tendangan bacanya sangat kencang, karena aku jebol pakai bola. satu HP. Apa? Ih, gimana mau diskusi kalian begini nih? Cuman bagusnya itu nggak jelas kalian. Masa kayak begini Kok dituruni sih, dia, Bang? datang. Jangan Naik baca lagi ya, sepenggal-penggal. Fedrus. Jangan baca cuman segitu aja, baca sampai habis. Ini apa kalian? Oke, abang yang baca ya, abang yang baca yuk. Mana? Nggak mau saya. Udah capek-capek ngasih Iya. dalil. Yes, aku pakai satu HP kecuali di rumah tadi Ya baru bodo pas. amat, kau pinjem dulu sama teman kau lah nih, Par. Jangan bikin repot sudah naik Oke, sini. ku bantuin Bang ya. Bang Nipar ku bantu Bang. Oke. Oh ya, boleh lah. Oke. Bilang terima kasih dulu nih, Par, sama Bang Thomas itu. Kopi lagi dia. Kopi lagi. Ya, ku bacakan Oke, Bang ya. bacakanlah. Oke. Sejak dahulu kala ada ini Bang. Coba jangan abang tenggelam dulu, dengar dulu. Ku bacakan firman Tuhan, nggak boleh tenggelam Bang. Aku Itu dia mengoreksi, Nih, mati aku dengar. Dia mengoreksi. baiklah. Abang dengar baik-baik ya. Sejak dulu kala ada nubuatan tentang kedatangan Tuhan yang harus dipegang kemaluannya oleh seorang Yahudi. Nah, itu Bang, ayatnya Bang. Abang bisa masuk penistaan ini. Abang bisa penistaan ini. Aduh. Enggak. Makanya kau Abang baca bisa masuk sendiri penistaan lah, Bang. kalau kayak gitu. Makanya kau baca sendiri lah. Jangan udah kau percaya sama kan orang. Kan udah aku jawab. Ya kalau dikiranya menista atau apa, jangan kau percaya sama orang. Orang siapa tahu nggak dengar tadi itu yang mana yang mau dibacanya. Enggak, aku udah jawab tadi kan. Itu untuk orang-orang yang tidak percaya. Dari mana abang bisa bilang begitu Bang Nipar ini? Sementara abang belum bacanya. Coba. Abang Aku kan ini kalau mati kakaknya miyuk Elsa tadi ada udah aku ya? baca. Iya. Abangnya Aku Elsa kan ada kalau ya? mati miyuk udah aku baca. Mati Oke, nih sekarang Jan. gini. Abang Gini loh, kalau mau baca Bible, ayo sama-sama kita baca. Apakah di situ yang tertulis? Apakah di situ yang tertulis itu sebagai manusia dan Tuhan atau sebagai manusia? Jangan kau tambah-tambahin aja. jangan lari-lari. 2 Yohanes pasal 1 nomor 7 abangku. Di situ tentang iman supaya tidak sama dengan antikristus. Orang yang menganggap Oke lah, Yesus gini aja lah, Bang. datang tidak Inti- sebagai dengar, manusia, itulah antikristus. Intinya gini aja lah Bang ya. Apa? Pemahaman abang
kalau abang mau paham, jangan dicomot-comot. Udah itu yang pertama kan. Udah. Apa yang comot? Jadi substansi kita, keimanan seorang dengar dulu, dengar. Kalau tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, dialah antikristus. Jadi Bang Nipar inilah salah satu antikristus. Udah dengar dulu, dengar. Apa? Dengar, ya? Nggak bisa nggak aku ngomong? Iya, tapi abang nggak bisa baca. Gimana bisa, mau dengarnya? Iya. Sayangnya aku pakai satu HP, posisi di luar. Nah, itu ya. Ada kawan abang itu di belakang itu nggak punya di HP. Pinjam dulu sebentar. Oh, ya udah aja Bang ya. Kang Dito mungkin sama Kang Dito itu jadi teka-teki. Jadi gini ya Bang Nipar, ini sama Thomas Bang Nipar ya. Ini pertanyaan ini serius nih, kita nggak gini, tunggu. Siap. Ini kena peringatan ini tadi. Abang udah masuk karena bahasanya. Iya Bang. Nah. Apa Bang Nipar? Termasuk abang udah masuk penistaan itu. Paham? Oke, gini ya. Aku bertanya sekali lagi Bang, bisa ya? Bisa Bang. Oke, bisa. Oke, dengar baik ya Bang ya. Ya. Tapi abang jangan klaim-klaim ya, jangan hanya mengklaim gitu, oke? Ya, oke. Jangan abang menjas dulu Bang, jangan abang menjas. Abang silakan bertanya. Kalau memang kurang paham abang bantah gitu kan. Oke, dengar ya. Ya oke. Lama kali. Halo. Iya. Halo. Ya jaringannya Bang ya, Mak. Ya. Jangan Bang ya. Jaringan BPJS. Tunjukkan dulu mujizat tunjukkan dulu mujizat yang dilakukan Tuhanmu dengan disaksikan oleh orang banyak dan didukung oleh fakta sejarah. Oke, baik Bang. Tunjukkan dulu mukjizat yang dilakukan Tuhan Bang ya. Betul. Dilakukan Allah SWT. Bentar dulu. Berarti tunjukkan mukjizat yang dilakukan Allah gitu ya, Tuhan ya kan? Jawabnya pakai dalil. Oke, baik. Jawabnya pakai dalil, jangan pakai klaim-klaim. Baik Bang. Apa arti mukjizat itu Bang, dan siapa yang melakukan mukjizat itu? Apakah Tuhan atau manusia utusan Tuhan? Ini dulu yang harus kita luruskan Bang. Gini Bang, kalau bertanya jangan ditanya balik. Baik. Dalam kami Bang, yang namanya mukjizat itu Bang, bukan pekerjaan Tuhan Bang. Itu pekerjaan berarti utusan Tuhan. Bisa. Berarti Tuhannya nggak bisa buat mukjizat gitu. Bukan Bang, Tuhan nggak bisa buat mukjizat gitu. Tuhan memberi mukjizat kepada utusannya. Utusannya yang melakukan mukjizat. Bukan nggak mampu. Gitu ya Bang ya. Dia pemilik dalilnya Bang. Berarti nggak mampu ya. Oke, ini jawaban Abang kita pegang ya. Aku kasih dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Shadaqallahul adzim. Surah Al-Baqarah ayat 255. Jadi apa artinya itu? Allah itu Allah itu maha pencipta langit dan bumi. Tidak. Allah itu maha pencipta dan maha segalanya. Poinnya begitu Bang. Kalau yang melakukan mukjizat itu, kau dengarkan dulu. Aku lagi jawab. Biasaan kali lah Oten ini kalau udah bertanya dijawab nyerocos. Hormati dulu. Kalau kau bertanya tadi udah bertanya yang pertama, saya jawab kau potong-potong. Sekarang kau mau potong lagi. Nggak usah emosi lah. Lo bukan. Kau yang nyela-nyela kayak nggak orang nggak berada. Mulai panas dia. Mulai panas ya. Bukan, kalau cuma motong-motong begini gimana? Gak panas Bang Nipar. Bang Nipar gini. Surah Al-Baqarah ayat 255. Sudah jelas dikit di situ tertulis bahwa Allah itu maha apapun lah. Jadi Allah itu yang memberikan mukjizat, bukan Allah yang berbuat mukjizat. Contoh pada masa Nabi Musa alaihissalam, mukjizat kalau tanpa kehendak Allah, apakah Musa melemparkan tongkatnya bisa menjadi makhluk seperti ular itu? Itu mukjizat. Ada nggak disaksikan oleh banyak mata gitu?
Banyak, sampai dikisahkan juga di Taurat Musa. Pada saat Musa melemparkan tongkatnya, kemudian tongkat itu menjadi ular. Tongkat ini benda mati, kemudian dia menjadi benda hidup, yaitu ular. Pada saat Yesus menghidupkan orang mati, Yesus berdoa kepada siapa kalau bukan dari Tuhannya? Yesus tanpa kehendak Tuhannya nggak mungkin mukjizat itu ada menghidupkan orang mati. Jangan kau anggap Yesus itu menghidupkan orang mati atas kehendaknya sendiri. Enggak. Yang begitu dibuat Tuhanmu loh bang. Enggak, yang kutanya tadi kan yang dibuat Tuhanmu. Tuhanku menghendaki mukjizat itu terjadi, bukan dia membuat mukjizat. Itu kan bukan klaim, dia yang melakukan mukjizat, tapi Tuhanku yang mengamini mukjizat itu menjadi mukjizat. Itu kan klaim. Tadi saya sebutkan Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya. Apakah Musa sendiri yang melakukan mukjizat? Iya. Itu kan klaim abang. Apakah Nabi Musa atau yang kalian kenal Moses atau Musa, apakah dia yang menghendaki mukjizatnya, dia melemparkan tongkat kemudian menjadi ular? Kau jawab. Itu kan klaim abang. Doh, kok klaim sih itu jawaban? Gini. Abang tahu dari mana bahwa Tuhan yang mengaminkan itu? Al-Quran. Abang tahu dari itu kan klaim abang. Loh, Al-Quran itu dari Tuhan itu sendiri.